Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwita Anggriani dari kelas 11 IPS 4. Saya akan menjelaskan mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Masa pendudukan Jepang diawali pada tahun 1942, di mana Jepang berhasil memukul mundur Belanda dan membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda, dan berakhir pada tahun 1945. Hal ini menjadi catatan sejarah kelam dalam perjuangan bangsa Indonesia. Jutaan rakyat Indonesia kala itu hidup tersiksa dan kelaparan. Mereka dipaksa bekerja dan tak punya kebebasan. Ironisnya, kedatangan Jepang disambut sangat baik oleh rakyat Indonesia. Awalnya Jepang memberi janji-janji kemerdekaan kepada Indonesia dan akhirnya menjajah Indonesia. Pada pertengahan tahun 1942, timbullah pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda. Di dalam pemerintahan itu, Jepang juga membentuk kesatuan Kempetai atau polisi militer. Di samping susunan pemerintahan tersebut, juga ditetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah Kimigayo. Padahal sebelum tentara Jepang datang di Indonesia, lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di radio Tokyo. Pada awal pendudukan ini, secara kultural, Jepang juga mulai melakukan perubahan-perubahan. Contohnya saja dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil untuk semakin meyakinkan Indonesia. Pada akhirnya, Jepang pun membentuk organisasi-organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan dan bersifat militer atau semi-militer. Adapun organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, yang pertama yaitu Gerakan 3A. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan 3A. Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Adapun organisasi kedua yang bersifat sosial kemasyarakatan yaitu PUTERA atau Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 16 April 1943 yang bertujuan untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. PUTERA bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat di Indonesia guna membangun dan membantu Jepang dalam perang. Di samping tugas di bidang propaganda, PUTERA juga bertugas memperbaiki di bidang sosial ekonomi. Adapun organisasi ketiga yang bersifat sosial kemasyarakatan yaitu MASYUMI atau singkatan dari Majelis Syura Muslim Indonesia. Organisasi ini dibentuk setelah dibubarkannya organisasi MIAI pada bulan November 1943. Organisasi ini diharap dapat membantu Jepang mengumpulkan dana dan menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan perang Asia Timur Raya.
Selanjutnya, Jepang membentuk organisasi seni militer. Salah satu dari organisasi semi militer tersebut yaitu Seinindan atau biasa disebut dengan Korps Pemuda. Merupakan organisasi para pemuda yang berusia 14-22 tahun. Organisasi ini bertujuan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah air dengan kekuatannya sendiri. Jepang juga membentuk organisasi semi militer yang bernama Keibodan. Keibodan atau Korps Kewaspadaan. Organisasi ini anggotanya berupa pemuda yang berusia antara 25 sampai 35 tahun. Pembentukan Keibodan ini memang dimaksud untuk membantu tugas polisi, misalnya menjaga lalu lintas dan pengamanan desa. Selanjutnya, untuk semakin memperkuat dan meyakinkan Indonesia, Jepang membentuk organisasi militer, di mana organisasi ini sangat kuat dan sudah masuk ke dalam Angkatan Tentara Jepang. Yang pertama yaitu pasukan Heiho atau pasukan pembantu, merupakan prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di Angkatan Organisasi Militer Jepang, baik dalam Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Karena organisasi Heiho sebagai pasukan yang terintegrasi dengan pasukan Jepang masih dianggap belum memadai, Jepang berusaha agar pasukan secara konkret mempertahankan Indonesia dibentuk. Oleh karena itu, Jepang berencana membentuk pasukan untuk mempertahankan tanah air Indonesia yang disebut Pasukan Pembela Tanah Air atau PETA. PETA adalah organisasi militer yang dipimpin oleh bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran secara khusus. Kekejaman penjajahan Belanda semakin lama semakin dirasakan oleh rakyat Indonesia. Ternyata di balik senyum manis dan propaganda yang menjanjikan, ternyata Jepang bertindak kejam. Jepang telah mengerahkan semua potensi dan kekuatan yang ada untuk menopang perang yang sedang mereka hadapi untuk sekutu. Jepang juga menguasai aset kekayaan yang dimiliki Indonesia untuk memenangkan perang dan melanjutkan industri di negerinya. Karena rakyat sudah merasa sengsara dan tidak tahan lagi akan perlakuan dan kekejaman Jepang, akhirnya mereka pun mulai melakukan pemberontakan dan perlawanan. Organisasi PETA adalah organisasi yang sangat kuat yang dibentuk oleh Jepang itu sendiri, bahkan melawan Jepang dan melakukan pemberontakan. Pemberontakan dan perlawanan juga dilakukan oleh para tokoh-tokoh nasional karena mereka sudah merasa bahwa Jepang sudah sangat semena-mena dan sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Pada akhirnya, organisasi-organisasi dan daerah-daerah mulai melakukan perlawanan dan pemberontakan di mana-mana agar dapat memerdekakan Indonesia dan membebaskan Indonesia dari penjajahan dan kekejaman serta kekerasan yang dilakukan oleh Jepang. Rakyat melakukan perlawanan dan rela mati untuk memerdekakan Indonesia. Rakyat berprinsip lebih baik mati karena memperjuangkan kemerdekaan dan haknya daripada harus mati karena kelaparan dan tersiksa oleh kekejaman dan perlakuan Jepang. Menurut para pejuang, bahwa sakit dalam perjuangan itu hanya sementara, namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya.
Akhirnya, kekejaman Jepang berakhir pada saat Jepang dikalahkan oleh pasukan sekutu pada Perang Pasifik atau Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1945, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Masa penjajahan militer Jepang sekitar 3,5 tahun mewariskan banyak hal kepada bangsa Indonesia, yang beberapa antaranya masih bertahan dan dipergunakan hingga saat ini. Meski menyebabkan banyak penderitaan, tetapi banyak hikmah yang dapat kita ambil dari hal tersebut. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, dan hari esok, serta selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kita cinta damai, tetapi kita lebih cinta akan kemerdekaan. Kemerdekaan yang hakiki adalah ketika lepas dari belenggu nafsu, tak bergantikan pada manusia, dan hanya Allah yang menghuni hati. Kemerdekaan bukan hanya disuarakan, namun juga dirasakan. Sadar bahwa kita adalah satu, yaitu Indonesia. Kemerdekaan ini bukanlah hadiah dari Belanda. Kemerdekaan ini tidak didapatkan dengan cuma-cuma. Kemerdekaan ini adalah tetesan darah para pejuang bangsa. Para pahlawan sudah berjuang mati-matian untuk mendapatkan kemerdekaan. Sekarang tinggal bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan itu dan bagaimana cara kita mempertahankannya.